saya selalu menyampaikan ya, Partai Nasdem ini kan seperti anti mainstream. Ya. Tapi saya melihat bahwa Nasdem di bawah Pak Surya itu tidak seperti itu. Nasdem dan Pak Surya itu selalu berpikir dalam konteks keluar. 2024, Gubernur Jawa Barat atau pimpinan DPR RI? Oke, Kang, saya lihat di sosial media Kang Saan nih, Kang. Banyak banget postingan tentang sepeda, Kang. Ini jadi hobi utama Kang Saan atau bagaimana, Kang? Ya, memang ini hobi utama saya lah. Ya. Hobi pertama, hobi ini saya gunakan untuk beberapa hal. Selain hobi, saya memiliki visi dan misi ya tentang sepeda. Pertama gini, dari sisi kesehatannya, saya melihat di kampung nih, di kampung ya, karena komunitas pesepeda saya ini komunitas bawah. Umumnya komunitas sepeda saya waktu awal-awal di Kerawang itu mereka adalah para pekerja pabrik ya, para pekerja pabrik. Jadi para pekerja pabrik dan sepedanya juga ala kadarnya. Nah, saya mulai bangun komunitas itu dengan kesadaran gini. Banyak penyakit-penyakit degeneratif ya. Ya, bukan penyakit menular, bukan penyakit turunan, tapi lebih pada penyakit kalau di kota gaya hidup, kalau di kampung kan memang nggak punya pilihan. Betul. Dalam soal kebutuhan mereka untuk memenuhi kehidupan pangannya ya. Kalau di Jakarta kan lebih karena gaya hidup, atau di kota-kota lah Bandung atau kota-kota besar yang lainnya. Kalau di kampung itu kan lebih kepada konsumsi yang mereka konsumsi. Apa penyakit degeneratif yang itu tadi soal gula darah, jantung, kolesterol umumnya itu, tensi yang mereka alami semua. Nah, saya ingin dengan bersepeda itu membangun gaya hidup baru agar mereka terhindar dari penyakit-penyakit degeneratif yang itu bukan hanya berakibat pada dirinya, tapi juga keluarga, bahkan mungkin juga negara. Karena ketika dia kena penyakit itu kan otomatis produktivitas ini dia kan berkurang semua. Betul. Nah, saya ingin coba itu. Secara ekonomi mereka lemah, kena penyakit degeneratif, sementara mereka adalah tulang punggung. Nah, ini satu hal. Ini kenapa saya coba kampanyekan sepeda. Yang kedua, dalam kerangka lingkungan, saya juga ingin punya komitmen dengan sepeda itu menjaga lingkungan, udara yang bersih. Betul. Gitu kan. Ini komitmen saya bersepeda. Dan yang keempat tentu sebagai media komunikasi dan silaturahmi saya dengan para komunitas sepeda, dan sekaligus juga ketika saya silaturahmi menyapa berbagai konstituen dulu saya pakai sepeda kan gitu loh. Saya coba bersepeda sambil bersosialisasi. Jadi sepeda juga bagian dari alat silaturahmi saya lah. Nah, jadi selain hal-hal yang tadi sampaikan. Jadi semangatnya bukan semata-mata hobi, tapi saya juga berusaha mengkampanyekan agar kesadaran bersepeda itu dalam kerangka tadi, gaya hidup sehat, supaya terhindar dari jenis-jenis penyakit degeneratif, komitmen terhadap lingkungan, komitmen terhadap udara bersih, dan yang keempat tentu media komunikasi dan silaturahmi. Berapa kali Kang dalam seminggu atau sebulan, Kang? Kalau dulu relatif ya, saya bukan hanya bersepeda dalam konteks sendiri, tapi juga saya membuat kegiatan-kegiatan yang diikuti oleh masyarakat. Oh, oke. Saya punya kegiatan yang COVID
itu terhenti, ada yang namanya Saan Mustafa Touring Bike. Saan Mustafa Touring Bike. Ya, itu biasanya dari kota Kerawang, itu ke rumah saya di Pisang Sambo, di Kampung Malaka. Jaraknya kurang lebih, kalau jalan kota normal, itu sekitar 35 sampai 40 kilo. Tapi kalau saya puter, untuk lebih ini lagi bisa sampai 60 sampai 70 kilo. Saan Mustafa Touring Bike ini. Ini sudah yang keempat sebenarnya. Ini mau masuk yang kelima, kena COVID. Nah ini biasanya diikuti lebih dari 2.500 orang. Dan itu nggak pernah publikasi secara umum, tapi lewat WA grup kan, karena komunitas sepeda punya grupnya, WA grup kan. Nah jadi ya lewat situ aja udah mencapai segitu. Dan itu rutin saya lakukan tiap tahun. Wah. Jadi tiap tahun Saan Mustafa Touring Bike itu tiap tahun jersey apa. Makanya di kalangan komunitas sepeda terutama yang bawah itu bahkan pesertanya ada yang dari Jakarta, dari Bandung, dari Subang, Purwakarta kan gitu loh. Itu sudah relatif apa jadi trademark ya Saan Mustafa Touring Bike. Dan yang selalu mereka ingat itu apa suguhannya itu pepes bandeng. Nah, itu. Pepes bandeng kan suguhannya. Terus yang kedua juga saya punya yang reguler, yang apa temporer ya. Misalnya goes akhir tahun atau awal tahun atau misalnya kita ada silaturahmi. Jadi tapi yang paling utama yang Saan Mustafa Touring Bike. Setahun sekali itu Kang ya. Setahun sekali. Kang Saan ini gemar sekali olahraga. Selain sepeda juga sering nonton voli Kang. Dan juga banyak di Karawang itu banyak pertandingan voli Saan Mustafa Cup. Itu boleh diceritakan nggak, Kang? Ya, saya dua lah ya. Kalau voli itu kan hobi saya waktu SD SMP ya. Oke. Olahraga di kampung itu ya yang paling... Voli? Ini voli ya. SD SMP kan saya voli itu. Nah, ketika saya SMA udah jarang apalagi sekarang. Tapi saya kalau voli itu lebih kepada inisiator aja. Membikin berbagai pertandingan ya. Ada yang namanya Saan Mustafa dan itu saya mulai sejak 2003 ya. Sejak 2003 saya udah bikin turnamen Saan Mustafa. Jadi udah belasan ya bahkan. Nah, ada yang memang tiap tahun reguler. Ada piala bergilirnya. Dan tempatnya pun tidak pernah berubah. Yaitu di Kecamatan Cilamaya Kulon, di Desa Pasir Ukem, dan di lapangannya lapangan Pertamina. Nah itu identik dengan kegiatan Saan Mustafa. Karena setiap tahun event tahunan Poli Saan Mustafa Cup yang ada piala bergilirnya, dulu dilakukan bahkan dalam 1 bulan. Nah terakhir tahun yang lalu itu cuma 7 hari ya. Nah tahun yang akan datang bulan Oktober dilakukan lagi. Nah ini reguler dan ini melibatkan banyak orang. Jadi karena ada yang memang event ya Saan Mustafa Cup yang banyak komunitas atau penggiat poli minta. Nah itu biasa dilakukan paling lama 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Bahkan cuman ada yang Sabtu, Minggu saja. Nah yang terakhir belum lama ini mungkin 2 minggu yang lalu itu Putri ya di daerah Purwasari di Cengkong. Kita ada turnamen Voli Putri kan? Voli Putri. Nah nanti akan ada yang minta lagi nanti di bulan Juli ini udah ada 2. Itu di Cianjur sama di Tasikmalaya. Agustus, 5-6 Agustus di Kerawang di Kecamatan Ciampel. Jadi jadwal turnamen Poli Saan Mustafa Cup ini sudah dari bulan ke bulan tuh udah penuh ya. Cukup padat ya kan? Setiap bulan. Setiap bulan. Selalu ada tuh tiap bulan. Selalu ada. Dalam 1 bulan tuh minimal 2 turnamen ada. Jadi ajang untuk pengembangan atlet-atlet voli yang masih muda Kang ya. Dan juga hiburan masyarakat. Hiburan masyarakat. Sepeda juga sama. Kalau sepeda kan komunitas aja. Kalau voli kan hiburan buat masyarakat. Betul, tontonan. Dan juga ada UMKM berkembang, itu orang tumbuh. Bahkan tidak jarang rumah-rumah
menjadi peristirahatan kan dikontrakan juga. Oke, untuk para Jadi, atlet-atlet untuk yang datang dari para luar pemain kota. voli kan, Ya, kan mereka kan diambil klub dari mana kan? dari luar kota Klubnya Kerawang juga Kerawang, bener. klubnya Purwakarta, tapi Bekasi, pemainnya betul. ada yang dari Bandung, ada yang dari Subang, dari Garut. Oke. Nah, mereka kan butuh istirahat. Sama dengan sepeda. Ya. Sepeda juga yang jauh-jauh kan sambil lihat suasana ya. Ya. Misalnya saya pernah goes itu dari Pangandaran ke Pelabuhan Ratu. Ya. Itu kan hampir 450 kilo ya. Dulu masih main MTB. Ya. Terus Pelabuhan Ratu Pangandaran. Itu saya lakukan aja. Jadi sambil lihat situasi, keadaan, sambil relaksasi lah kan. Jadi itulah hobi-hobi yang digeluti. Banyak banget yang cerita menarik yang bisa kita ambil dari Kang Saan. Cuman nggak afdol nih Kang, kita udah cerita banyak tentang personal Kang Saan, cuman nggak afdol kalau kita nggak bahas politik sedikit aja Kang. Ketua Umum Surya Paloh dan Partai Nasdem berani untuk menunjuk Anies Baswedan, Bapak Anies Baswedan, untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia 2024. Sedikit aja Kang, pandangan Kang Saan terhadap Partai Nasdem di 2024 nanti seperti apa nih Kang? Ya pertama gini ya, saya selalu menyampaikan ya, Partai Nasdem ini kan seperti anti mainstream. Ya. Anti mainstream tuh gini, di saat kebanyakan, terus juga budaya politik dan sebagainya yang masih tanda kutip ya, sangat syarat dengan kepentingan pragmatis ya, transaksional, berpikir lebih ke dalam manfaat buat diri sendiri. Yeah. Tapi saya melihat bahwa Nasdem di bawah Pak Surya itu tidak seperti itu. Nasdem dan Pak Surya itu selalu berpikir dalam konteks keluar. Keluar itu apa yang bisa partai berikan manfaat buat masyarakat kebanyakan, buat negara, buat bangsa kan itu loh. Bukan manfaat buat partai, bahkan buat Pak Surya sendiri. Yeah. Nah, jadi orientasinya ke situ. Orientasinya selalu keluar. Apa yang bisa partai berikan untuk kemaslahatan, untuk kebaikan. Yeah. Nah, karena itu cara berpikir Partai Nasdem dengan ketua umumnya Pak Surya, maka saya melihat bahwa yang anti mainstream ini insya Allah ke depan akan menjadi mainstream. Yeah. Dan itu bagus dalam konteks kehidupan kebangsaan kita, bagus juga dalam konteks demokrasi, dan bagus juga dalam konteks untuk memperbaiki image citra partai di publik kan gitu kan. Jadi kita ini sebagai pelopor lah ya untuk membuat situasi kepartaian secara umum itu kembali dipercaya oleh publik. Oleh masyarakat kan gitu. Karena apa? Karena partai penting. Partai itu kan pilar utama demokrasi. Yang dia melahirkan banyak hal. Pemimpin, baik di eksekutif maupun legislatif. Semua kebijakan dan sebagainya, itu kan peran partai itu kan menjadi penting. Karena itu, maka upaya untuk membangun citra, image, dan pandangan publik, persepsi publik tentang partai itu harus diubah. Nah ini penting. Makanya saya selalu menyampaikan, partai ini adalah sarana untuk membuat kebaikan. Kan politik itu kan Pak secara filosofinya kan untuk kebajikan, kemaslahatan bersama, kebajikan bersama. Nah untuk mencapai tujuan politik itu adalah kemaslahatan atau kebajikan umum bersama, salah satu alat utamanya kan partai. Maka partai harus dikelola dengan baik dan tentu juga aktor-aktornya. Aktor-aktornya yaitu aktivis partai. Jadi kalau kita ingin mewujudkan filosofi dari politik adalah untuk kebajikan dan kemaslahatan bersama, salah satunya partai, bagaimana partai ini tetap baik dan tentu aktornya harus baik.
Nah, jadi saya selalu menyampaikan, ya politik itu adalah bagian dari ibadah. Bahwa orang mempersepsikan politik itu tadi syarat kepentingan dan sebagainya, tapi yang namanya ketulusan, keikhlasan dalam berpolitik untuk berbuat baik, ya itu tetap harus ada di dalam jiwa politisi, termasuk para politisi Partai Nasdem. Jadi untuk senantiasa menjadikan politik itu sebagai sarana untuk kita berbuat baik. Oke. Berarti Nasdem 2024 akan selalu memegang prinsip itu. Dan insya Allah kalau kita bisa komitmen, istiqomah, tidak tergoda, publik akan yakin. Siap. Oke Kang, terima kasih banyak. Terakhir Kang, kita mau main games Kang. Terakhir Kang. Ini ada namanya rapid question Kang. Kang Saan jawab pertanyaan dari saya secara cepat Kang. Yang pertama Kang, rajungan atau ayam bumbu kuning? Ayam bumbu kuning. Ayam bumbu kuning ya? Bukan rajungan Kang malah Kang? Kalau rajungan saya itu dulu kepiting. Iya. Kalau ayam bumbu kuning itu sejak saya masih kecil, sebelum SD. Dulu kalau saya makan ayam itu cuma 2 kemungkinannya. Pertama, ayamnya sakit. Dulu kena tetelo, belum ada flu burung ya. Iya, sebelum flu burung ya. Jadi ayam kena tetelo itu kan kayak muter-muter gitu kan. Sebelum dia mati, kita potong dulu. Kalau udah mati kan nggak bisa dipotong. Jadi bangkai kan. Jadi ketika sakit, kita potong. Jadi kalau ayam sakit, kita bisa makan ayam. Kedua, kalau kitanya sakit. Misalnya kita sakit nih, apalagi misalnya sakitnya agak sedikit parah lah, agak berat lah sakitnya. Itu dipotongin ayam. Takut keburu meninggal. Jadi cuma 2 itu aja. Ayam sakit baru makan ayam, atau kitanya yang sakit. Nah biasanya dimasaknya itu bumbu kuning. Nah, jadi kalau saya suruh pilih, ya saya pasti pilih lebih historikal ya Kang. Kan, gitu. Itu lebih historis. Lebih historikal ya. Kalau rajungan kan belakangan. Belakangan. Gitu. Jadi kepiting, rajungan belakangan. Tapi kalau ayam itu historis. Tapi historisnya tadi 2 itu aja, ayamnya sakit atau kitanya yang sakit. Baru dipotongin ayam. Pisang atau pepaya Kang? Pisang lah. Pisang. Sarapan lebih sering pisang berarti. Sarapan lebih sering pisang. Ini kayaknya rada sulit nih Kang. Voli atau sepeda Kang? Sepeda. Sepeda Kang, personal. Terakhir nih Kang. 2024, Gubernur Jawa Barat atau pimpinan DPR RI? Gubernur lah ya. Mantap. Oke, terima kasih banyak Kang Saan. Makasih sangat ya. menginspirasi semua banget. Makasih ini. Ya. Semoga teman-teman semua, kader-kader, caleg-caleg yang nanti maju di 2024 bisa dapat banyak inspirasi dari podcast kali ini, terutama Kang Saan yang udah banyak berdedikasi untuk wilayah dapilnya yaitu Karawang. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya. Kang Saan, terima kasih. Terima kasih semuanya. Oke, terima kasih Kang Saan.